beberapa deretan aturan yang dilanggar polisi dalam kasus Brigadir J hingga Kapolri langsung lakukan ini. Namun sebelum kita lanjut, alangkah mulianya jika kalian tolong tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini terlebih dahulu, karena dengan subscribe channel ini, kalian akan mengurangi setidaknya satu orang pengangguran yang berada di Indonesia. Oke, tak pakai basa-basi, langsung saja ke pembahasannya. Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, ISESS, yaitu Bambang Rukminto menyebut, bahwa beberapa aturan yang telah dilanggar dalam mengungkap kasus polisi tembak polisi, yang terjadi di rumah Kadif Propam nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo yang menewaskan Brigadir J, atau Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Bambang bahkan menyebutkan aturan-aturan dasar kepolisian yang dilanggar dalam kasus Brigadir J. Di antaranya terkait olah tempat kejadian perkara atau TKP, terkait pelaksanaan prarekonstruksi, dan terkait penggunaan senjata api bagi personel Polri yang bertugas sebagai ajudan atau pengawal perwira tinggi. Itu beberapa peraturan Kapolri, Perkap, yang dilanggar, kata Bambang. Bambang menjelaskan, kehebohan dimulai dari langkah-langkah, tindakan serta pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Polri sendiri. Dimulai dari tindakan pengambilan CCTV, olah TKP yang melanggar peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009, menunda pengumuman kepada publik, mengalihkan isu dari penembakan menjadi pelecehan seksual, tidak menghadirkan tersangka penembakan dan kejanggalan-kejanggalan yang tidak diterima nalar publik. Menurut dia, semua kejanggalan itu bermuara pada ketidakpercayaan kepada institusi Polri. Kita apresiasi langkah yang diambil Kapolri, meski agak terlambat dan seolah menunggu desakan publik. Kedepan harapannya bukan hanya penonaktifan Kadif Propam, tetapi juga semua jajaran yang terlibat dalam upaya-upaya menutupi kasus ini hingga 3 hari baru diungkap ke publik, kata pengamat dari ISESS itu pula. Pelanggaran kemudian, menurut Bambang, terkait pelaksanaan prarekonstruksi yang dilakukan di Polda Metro Jaya dan di TKP rumah Irjen Verdi Sambo, di Duren 3, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 23 Juli tahun 2022. Lalu, ia mengatakan sesuai surat keputusan Kapolri nomor 1205 tahun 2000 dalam bab 3 angka 8.3 SK Kapolri 1205/2000 diatur metode pemeriksaan dapat menggunakan teknik interview, interogasi, konfrontasi, dan rekonstruksi. Berdasarkan ketentuan di atas, rekonstruksi merupakan salah satu teknik dalam metode pemeriksaan yang dilaksanakan penyidik dalam proses penyidikan, katanya lagi. Selain itu, ujar dia pula, rekonstruksi juga diatur dalam pasal 24 ayat 3 Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 yang secara lengkap menyatakan, dalam hal menguji penyesuaian keterangan para saksi atau tersangka, penyidik pembantu dapat melakukan rekonstruksi. Kegiatan prarekonstruksi yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya pekan lalu menimbulkan pertanyaan, siapa saksi dan tersangkanya? Dalam surat keputusan Kapolri nomor 1205/2000 itu tidak ada istilah prarekonstruksi, kata Bambang. Kemudian terkait penggunaan senjata api oleh Barada Richard Eliezer, Baradae, selaku ajudan Irjen Pol Verdi Sambo, menurut Bambang hal itu tidak sesuai dengan peraturan dasar kepolisian. Dalam peraturan dasar kepolisian, tamtama penjagaan hanya diperbolehkan membawa senjata api, laras panjang, ditambah sangkur. Menurut dia, pemberian rekomendasi penggunaan senjata api tentu disesuaikan dengan peran dan fungsi tugasnya. Maka dari itu, peran Baradae dipertanyakan sebagai apa? Apakah sebagai petugas yang menjaga rumah dinas, sopir atau ajudan? Apabila tugasnya sebagai penjaga diperbolehkan membawa senjata api laras panjang ditambah sangkur atau sesuai ketentuan. Berbeda jika personel tersebut bertugas sebagai sopir. Akan dipertanyakan urgensi penggunaan senjata api melekat dengan jenis otomatis seperti Glock. Kalau sebagai ajudan, apakah ajudan perwira tinggi sekarang diubah cukup minimal level tamtama? Dan apakah ajudan perlu membawa senjata api otomatis seperti Glock dan sebagainya? Kata Bambang menanyakan. Bambang mengatakan penting petunjuk pelaksanaan terkait penggunaan senjata api tersebut.
agar tidak terjadi penyalahgunaan. Dan insiden Brigadir Yosua harus menjadi bahan evaluasi agar ke depan tidak muncul insiden senjata api personel yang bisa menimbulkan korban meninggal dunia. Sementara ini saya juga belum menemukan detail aturan terkait penggunaan masing-masing senjata api dalam Perkap Nomor 1 Tahun 2022. Jenis apa? Untuk siapa? Dan bagaimana aturan pengawasannya? Kata Bambang. Saat dikonfirmasi terpisah, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan tim khusus pada saat ini fokus pada penuntasan kasus polisi tembak polisi dengan melakukan penyidikan secepatnya dan dapat dibuktikan secara ilmiah, Scientific Crime Investigation, SCI. Percepat sidiknya sambil menunggu hasil laboratorium forensik dan dokter forensik hasil autopsi kemarin. Kata Dedi pula. Mari kita doakan. Semoga Brigadir J meninggal dengan cara syahid dan di tempat orang-orang yang beriman. Dan semoga otak dari semua cepat terpecahkan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesarnya-besarnya. Karena kesalahan datang dari saya yang selalu manusia biasa yang tak pernah luput dari yang namanya salah, lupa, dan dosa.